Oke, Survivor kita terhubung kembali di round yang ketiga sebagai lanjutan event malam hari ini. Setelah di match yang kedua adanya tim dari Petri di Ares berhasil mengamankan posisi Buya. Akankah mereka bakal konsisten untuk mendapatkan Buyanya kembali di round yang ketiga kali ini? Dan melihat ya sedikit kita nge-spill di sini bahwasannya penggunaan dari map Kalahari di event kali ini, arah pesawat yang juga sudah mengudara dari area Alhentan akan berakhir ke area sisi dari Sunrise. Sedangkan Blue Zone yang kalau kita saksikan ada di area map atas, namun akan ada dua tim yang bersinggungan di sini. Salah satunya ada dari tim Ambons yang dimana sudah harus ada beberapa trending dan bahkan yang melukai adanya beberapa player sendiri dengan resort yang bisa dibilang seadanya. Namun Events menjadi player pertama yang harus terculik oleh tim PBM yang dimana melihat dari segi line up yang ada seorang Wiko di sana. Satu poin eliminasi yang berhasil didapatkan, 4 player masih bertahan. Masih ada upaya rush yang dilakukan namun sangat disayangkan sekali, 2 player sekaligus menjadi korban. Casey menjadi player berikutnya dan hanya menyisakan seorang Wiko yang sudah berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi, menyisakan last point standing ya di sini. Karena kita tahu dengan 2 poin eliminasi total yang berhasil didapatkan, 1 player harapan yang tersisa masih mencoba untuk berjuang, namun PBM Leolins juga akhirnya harus santai desa yang ke-15 merevive kembali bertemu dengan tim Ambon dengan 4 poin eliminasi yang berhasil mereka dapatkan. 4 poin kill yang berhasil didapatkan, 3 roster terakhir tersisa untuk tim Kagendra di sana. GDKK yang kita tahu 4 manpower di area refinery, mereka masih cukup aman, namun 3 poin eliminasi yang berhasil didapatkan oleh tim Pomus. Dengan keempat playernya juga sudah ada 1 hit list yang menyala di area map atas, yaitu adanya di area Blue Zone kali ini. Nice juga untuk sejauh ini mereka masih berada di area Santa Catarina, tidak ada gangguan sama sekali. AML pun demikian di area konfirman, namun perlahan sepertinya mereka akan kedatangan tim yang berbeda di area konfirman. Karena terpantau dari area minimap akan ada tim lain yang akan bersinggungan dengan timnya, namun di satu posisi yang berbeda, yaitu adanya di area Sunrise juga sudah harus ada 2 player dari tim Vegas yang berhasil di knockdown di sana. Ada Petri di Jelol juga welcome abangku yang sudah bergabung kembali. Mau nyobain besok siapa tahu dapat ya, nggak gitu abangku, emang agak lain King yang satu ini ya. Ini Kingnya lagi mode sesat malam hari ini ya. Dan VGSK 2 poin eliminasi hanya menyisakan last man standing, 1 player harapan yang tersisa. Sound juga dari keempat playernya sedang melakukan moving di sana, dan Pagos juga sudah memantau adanya tim lain yang akan bersebelahan dengan tim mereka. Masih ada FT nggak bang? FT malam ini bang Dan emang nggak open sama sekali ya, karena lagi banyak yang sewa room chair like ya kan. Jadi secara otomatis kita nggak open sama sekali, baik itu mungkin dalam bentuk mode BR seperti malam ini di Grand Final. Sorry, iya bisa dibilang ya dari adanya screen eksternal itu sendiri, dan juga adanya CS ya nanti di jam setengah 11 ya. Setelah ini 3 match ya yang akan Bang Den tayangkan secara live streaming untuk teman-teman semua ya. Di sana ada laga antar circle ataupun antar CC. Fagos 3 poin eliminasi yang berhasil mereka dapatkan. KG dengan keempat player masih dan ini dia kalau ngomongin dari tim G47 ya, Gatsu yang notabene kita saksikan mereka berada di satu area yang sejauh ini mereka aman saja, namun PGS kurang asin juga harus terasa tumbang di sek yang ke-11. 10 tim terakhir tersisakan 37 player yang masih bertahan langsung di mana anjay poinnya ngeri guys. Ares ya itu udah tembus ke arah 75 ya poinnya guys semenjala itu di event kali ini. Dan kita saksikan Gatsu masih dengan adanya 8 poin kill yang berhasil didapatkan oleh tim mereka. Mereka mencoba untuk lebih memanfaatkan satu area dengan keempat playernya. Dan lagi-lagi kalau kita tahu Petri di MGP dengan rotasi seorang Piu di area belakang akhirnya masih bisa mendapatkan 1 knockdown dengan terokan yang digunakan. Kukira Baywan ternyata ngajak kawan saya, dan 2 roster saja yang tersisa di event kali ini ya. Berapa match ini sayang? 4 match ya bangku ya, dan ini adalah match yang ketiga, jadi secara otomatis masih tersisa 1 match terakhir yaitu Nextera. Baru kita akan menyuguhkan adanya laga antar circle ya kan dari Guil Carokaidi ya di sana. Dan
Melihat dari adanya event malam hari ini juga tidak menutup keseruan adanya event yang sedang berlangsung ya. Join FT berapaan bang? Kalau dari event FT pribadi bang dan channel itu sendiri juga 15k bangku ya, dengan full price 150.000 ya, 5 match on logo dan on foto player ya. Dan melihat kembali lagi ke area posisi dari tim Petro Diaris yang sudah berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi. 4 poin eliminasi yang berhasil didapatkan. Mereka mencoba untuk melakukan pergerakan di sana. Terpantau mereka harus melakukan pertempuran dengan salah satu tim yang dimana tadi sempat ada komentar game 47 yang akhirnya harus kehilangan salah satu playernya. Mereka harus bertemu dengan tim Arise, tim yang sangat mendominasi di 2 match sebelumnya, walaupun mungkin melihat buyahnya didapatkan di match yang kedua, tetapi tidak akan dilepas begitu saja seorang Guskai yang sepertinya sulit untuk mampu bertahan, karena kita tahu langsung di all in dengan begitu cepat oleh tim Petro di Arise dengan 6 poin eliminasinya. Tutor Satset dapetin ladies Carok ID dong, silakan wanjay. Harusnya Bang Den minta tutor sama King Arise di sini ya kan. Oke, atau King Rex ya bisa dibilang ya, King Rex-nya ya kan. Oke, harusnya Bang Den seperti itu ya kan. Cuman kok malah kebalik gitu ya, kok bisa gitu ya, sepuh minta tutor sama yang cupu gitu ya kan. FT berapa bang? Kalau ngomongin FT 15.000 guys, 5 match ya, bukan FT goceng ya. Kalau Bang Den itu udah nggak pernah open FT 5K, itu udah nggak open sama sekali guys. Jadi FT-nya kalau semisal Bang Den juga ngadain itu 15.000 ya, 5 match guys ya. Oke. Dan kita melihat kembali lagi satu knockdown yang berhasil didapatkan, 7 poin eliminasi yang berhasil didapatkan oleh keempat player. Masih bertahan, mereka kembali mencoba untuk melakukan rotasi. 7 poin eliminasi didapatkan oleh timnya Ambon juga dengan 8 poin kill yang berhasil didapatkan. 8 poin eliminasi hanya menyisakan last wine sliding, salah satu player juga kembali masih bisa untuk di revive. Namun dengan 8 poin eliminasi yang berhasil didapatkan juga hanya menyisakan adanya ketiga player terakhir tersisakan di sana mencoba untuk mundur dari arah pertempuran, tetapi dipantau kembali oleh seorang Zap. Lock position yang dilakukan, knockdown yang berhasil didapatkan, 1 poin eliminasi didapatkan. Namun lock position yang dilakukan terhadap tim Petro MGP sepertinya akan sulit juga mereka mampu bertahan, karena melihat dari segi posisinya mereka sangat tidak diunggulkan. Dari segi grounding juga melihat dari GD KK1 berada di area titik atas ya. Bang bikin FT offline nggak bang ya? Enggak ya, kalau turnamen offline Bang Den enggak ya. Karena kan beda-beda region guys ya, kalau untuk event-event seperti itu. Bang Den regionalnya mana belum tentu satu region dengan teman-teman. Kalau satu region mungkin masih syukur-syukur gitu, tetapi melihat adanya e-sport cup untuk regionalnya Bang Den Pamekasan kemarin sepi seperti itu, kayaknya mengurungkan niat buat mengadakan event-event lagi. Jadi tunggu aja adanya Bupati Cup aja untuk teman-teman ya di sana, biar langsung ke arah PP yang gede gitu ya. Oke, dan back to the game again dengan 2 poin eliminasi yang berhasil didapatkan kembali. 2 poin eliminasi, satu player juga sudah tidak bisa kemana-mana. Satu penempatan posisinya yang sangat diperhitungkan oleh tim mereka, karena kalau kita saksikan dengan adanya 3 poin eliminasi yang berhasil didapatkan, 4 player masih survive. Pamos juga dengan 11 poin killnya, Pagos juga rata-rata di hashtag angka 10, 9 tim terakhir tersisakan dan menyisakan adanya 33 player terakhir masih survive. Lock position dilakukan, 11 poin kill didapatkan, hanya menyisakan adanya ketiga player saja yang tersisa. Satu knockdown dengan core yang digunakan oleh seorang Deter Tokped juga membuahkan hasil dengan adanya satu knockdown yang didapatkan. Pipiu ikut lagi enggak ya, karena Bang Den lagi nggak open FT malam hari ini ya. 15k per tim bang. Betul, hadiahnya apa BTW bang, termasuk murah sih bang kalau 5 match ya. Untuk PP nya 150k bangku ya. Cuman ditambah lagi dengan poster poin ya kan, seperti itu. Siapa tahu kan kalian buat konten kayak gitu ya, buat VT mungkin ada posternya. Jadi bukan table point ya, untuk poinnya itu berupa poster ya.
Oke, jadi itu untuk eventnya dan on logo juga on foto player seperti ini. Ini kenapa alasannya player-player donatur ini ada foto playernya sedangkan guild-guild lain nggak ada ya, karena itu alasannya. Mereka sering mengikuti event-event dari Bang Dance Channel. Secara otomatis kalau mereka ikut di event Bang Dance ya, baik itu CS, baik itu BR seperti ini, otomatis akan muncul ketika ID akunnya masih sama ya. Akan terdetek otomatis ya, karena nggak bakal Bang Den reset ya, nggak bakal Bang Den hapus gitu ya. Oke, dan back to the game again. Bukalapak juga harus menjadi korban di sana, menyisakan adanya 2 roster atau 3 player terakhir tersisa. Namun dari tim Next juga sedang melakukan lock position. Indo Pride Guards akhirnya pun harus NTD seakan ke-8. 7 tim terakhir tersisakan, dan ini dia tim yang sebelumnya di match yang pertama berhasil mendapatkan buya. Di match yang kedua mereka harus NT, match yang ketiga akan buya akan kembali menjadi milik dari tim mereka atau justru dari tim lain. AMLs juga sudah berhasil mengoleksi adanya 3 poin eliminasi, 3 poin yang berhasil didapat. 4 player masih bertahan. Mereka berada di satu posisi dengan memanfaatkan areanya. Kembali mereka mencoba untuk melakukan pergerakan rotasi yang patut diperhitungkan. Kembali mereka memanfaatkan adanya movement yang akan menjadi satu perhitungan oleh timnya di sana. Sedangkan dari tim KG dengan 4 poin kill yang berhasil didapatkan, 4 poin eliminasi yang berhasil didapatkan, mereka masih bertahan berada di area sisi high ground. Adanya beberapa panggung yang coba untuk dimanfaatkan di area Refinery juga menjadi pilihan untuk tim mereka. Mereka mencoba untuk lebih bermain di fine. Namun akankah ada perang saudara yang akan kembali terjadi, atau justru mereka memantau adanya dari tim Petri di MGP yang dimana kita tahu dengan adanya split posisi mereka lakukan tidak, Ares harus kehilangan 2 roster yang berhasil ke knockdown. Namun masih ada inisiasi upaya revive yang dilakukan di sana. Seorang Zars juga kembali masih bisa terselamatkan. Namun akankah di all in oleh tim lawan di sana, karena melihat dari adanya beberapa player dari tim DTR, adanya Manstay juga harus menjadi salah satu player korban yang berhasil ke knockdown. Ada dari tim Next juga yang juga standby dari sisi bawah di sana, karena kita tahu atas dan Sam yang menjadi key player atau player kunci dari salah satu tim DTR di sana juga harus menjadi korban lebih dulu di sana, dan ia menjadi salah satu player ya bocil yang sangat merepotkan di sana hingga akhirnya pun coba untuk dieksekusi lebih dulu. Tetapi kita saksikan setelah mengeksekusi adanya beberapa player dari tim DTR, Nice kembali akan all in, dimana Petri di Ares harus rata di STK ke-7, DTR menyusul di STK ke-6 dan menyusul dari tim KG Kurokan di sana. Famos dengan 13 poin kill yang berhasil mereka dapatkan, 13 poin kill yang didapatkan oleh keempat player yang masih survive. Mereka berada di satu area yang sangat diperhitungkan kembali di sana, di satu momentum yang sangat mereka unggulkan harusnya, walaupun mungkin melihat dari arah zona tidak berpihak kepada tim mereka. AML juga dengan keempat player yang mencoba untuk lebih bermain defense, namun dari tim Petri di MGP juga sudah harus kehilangan seorang CPU. Ada Dexa 11 juga yang harus menjadi player berikutnya. Yang masih belum follow, boleh di follow dulu untuk para survivor ya di sini. Oke, karena untuk malam hari ini ya sebelumnya Bang Den udah infokan bahwasannya masih belum open FT dulu ya, karena masih banyak ya adanya jadwal-jadwal yang ngesewa room CR League dari Bang Den gitu ya. Nanti kalau udah kosong lagi, kita bakal open lagi untuk para survivor ya. Di sini udah jarang aktif game sekarang Bang Den, mungkin udah waktunya rehat kali ya. Waduh. Tapi emang Free Fire itu nggak seru kalau nggak punya bucinan in game. Anjay, ya kan emang boleh sesat itu ya. Sejujur itu emang boleh ya kan. Tapi ya nggak semua cowok seperti itu ya. Terkadang game itu memang buat mereka latihan ya, push cuan atau mungkin menambah relasi ya di sana, menambah pengalaman ya, apalagi player-playeran seperti contoh malam hari ini nih ya kan, yang memang fokus mereka itu ke arah kompetitif begitu ya. Oke, jadi secara otomatis ya ada momen seru dan tidak serunya. Ada kadang kita udah jenuh ya kan. Ada juga kita akan tetap pengen main lagi gitu ya, pengen lanjut lagi untuk para survivor. Dan intinya ya kasih yang terbaik ya kan. Datanglah sebagai pemula dan pulanglah sebagai legenda ya, kelas abangku. Oke, dan Famos juga dengan 13 poin kill, hit 13
poin eliminasi yang berhasil didapatkan oleh timnya di sana. Keempat roster yang masih survive di sana, karena kalau kita saksikan dengan 23 poin eliminasi yang berhasil diamankan, 4 roster yang masih bertahan, mereka berada di satu posisi juga dengan adanya keempat player masih survive, 4 tim yang masih survive, mereka mencoba untuk melakukan moving di sana, tetapi di satu area akankah ini bakal menjadi suatu keuntungan untuk tim mereka yang menjadi satu perhitungan kembali. Deter Sophie menjadi korban di tangan seorang Gens walaupun harus berjuang seorang diri. Kalau Rex Reat siapa yang mau rawat Guil plus CC ya itu makanya bangku. Jadi harus emang diperhitungkan betul-betul mungkin ya di sana. Kalau semisal dari teman-teman Rehat ya oke, fine aja sih ya sebenarnya. Cuman kalau semisal ada tanggung jawab yang ya bisa dibilang plus lah di situ ya, ada nilai plusnya, harus diperhitungkan lagi ya. Belesang WA ya, emang kenapa mau daftar FT kah atau gimana guys ya untuk teman-teman ya. Besok room CS kosong jam 9 ya kan. Oke. Aman ya. Oh, sewa room ya. Oke. Booking FT buat besok ya FT. Oke, biasa jasa edit foto nggak mas ya? Nggak bisa ya kalau foto ya. Ah, Bang, ini ditunda jam berapa? Jam 12 ya kalau untuk jam 12-nya ya kan. Oke, jadi untuk event malam hari ini kebanyakan sewa room ya. Sewa room nanti pasti bakal Bang Den respon ya setelah adanya live. Oke, dan back to the game again. Akhirnya 2 kali buya berhasil didapatkan di event malam hari ini, yang menjadi satu notif di event yang sedang berlangsung, dan dimana 2 kali buya didapatkan oleh tim Nesking X Alliance ya di event malam hari ini. Oke, untuk yang sewa room mohon bersabar ya, nanti intinya setelah live pasti bakal Bang Den. Kita terhubung kembali di round yang keempat. Ini akan menjadi last match dan bisa dibilang match penentu ya di event malam hari ini. Adanya Spatial Scream External Guild Free Fire by Donatur Official ya di sini. Menyala itu event malam hari ini, dan thanks banget abangku ya untuk Bang Gars atas kerjasamanya selaku founder dari Donatur itu sendiri. Dan melihat dari arah pesawat juga sudah mengudara. Kalau kita saksikan ya di sini akan mengarah ke area Blue Zone ya, dan dimana kita tahu adanya dari Plaza Ria dari area Twin Raid. Melihat dari beberapa tim yang diturunkan kembali, hanya menyisakan 12 tim saja. Ada 3 tim yang tidak bermain ya di event malam hari ini, tetapi tidak mengurangi adanya keseruan di event kali ini ya kan. Kok Bang Dance bisa sesat dapetin ladies ya, kok aku susah ya. Wah, karena itu Bang Den dapat tutor dari King Rex ya kan, dapat tutor dari King Rex, jadi harus satset gitu ya. Oke, saking kata-kata ya kan. Oke, dan melihat dari tim Rex juga menjadi perhitungan mereka akankah bakal melakukan close combat di sana, karena ya melihat dari arah minimap juga di sana ada 3 tim sekaligus ya kan yang harus mereka bersinggungan, tetapi di satu posisi juga dengan adanya keempat player yang masih survive, dengan adanya salah satu player yang berhasil knockdown kembali di sana. Inisiasi upaya rahasia yang dilakukan, knockdown yang berhasil didapatkan, 2 poin eliminasi yang berhasil diamankan, ataupun 3 poin kill diamankan oleh tim Rage, karena kita tahu ada 3 tim sekaligus. 1 knockdown kembali berhasil didapatkan oleh seorang Star. Eksekusi yang begitu cantik dilakukan oleh dirainya, begitu tenang memanfaatkan posisinya di sana, dalam posisi yang kembali dilakukan oleh salah satu player dari seorang Star dengan memanfaatkan posisinya. 4 poin kali didapatkan. PGSK juga harus bertemu dengan tim yang kita tahu dari PBM sepertinya kah di sana, karena kalau kita tahu adanya serang jam Nai yang mengisi line up, dan PGSK 4 roster yang masih survive. TC juga dengan keempat player yang mereka berada di Revolution dengan split position yang mereka lakukan juga ke area sisi pojok, sedangkan GDKK 1 di area museum juga coba untuk mereka secure, dan mereka sudah mendapatkan 2 poin eliminasi, walaupun melihat dari tim Famos dengan 1 poin kill hanya menyisakan 3 roster saja yang tersisa. Semangat Petri di Ares dan MGP ya. Makasih sama-sama Dio ya, gas aja Bang Aman, let's go ya. Malam terlalu sunyi buat aku yang kehilangan notifikasi dari Tuan Putri ya. Anjay, kelas King Rex nih bos ya. Aduh, memang semengerikan itu ya kata-katanya. Dan Famos juga dengan 1 poin eliminasi yang berhasil mereka dapatkan. Boxing Gym
menjadi salah satu tempat untuk serang Lazada. Mereka kembali mencoba untuk melakukan movingnya, namun dari tim Nice juga dengan 4 player yang masih survive berada di satu area yang sangat diperhitungkan oleh tim mereka. Mereka mencoba untuk lebih bersabar, tetapi kita saksikan kembali adanya salah satu player yang berhasil kena down di sana. 4 player masih bertahan, namun sangat disayangkan sekali. PBM Leolins juga yang menjadi satu natif harus tumbang menjadi tim pertama yang harus dipulangkan karena lobby, namun masih ada seorang star yang tersisakan, seorang gerai di sana. Oh tidak, 2 kali buya akhirnya di match yang keempat mereka tusun destek yang ke-11 ya. Setelah adanya PBM Leolins juga ada dari tim Nest PGZ Anomali juga harus tumbang destek yang ke-10. 9 tim terakhir tersisakan GDKK 1 dengan 6 poin eliminasi yang berhasil didapatkan 6 poin kill yang berhasil didapatkan 4 player masih bertahan di sana. Famos juga dengan adanya 2 poin eliminasi yang berhasil didapatkan 2 poin eliminasi yang berhasil didapatkan. Mereka masih mencoba untuk melakukan rotasi di sana dari tim Ambon yang notabene juga dengan adanya satu itu live yang mereka gunakan. Adanya sarang event sepertinya akan memantau tim lain yang akan bersebelahan dengan timnya di sana. Dengan 3 poin kill yang berhasil didapatkan oleh tim mereka dengan split position yang dilakukan Fagos juga dengan lock position yang dilakukan oleh timnya. Akankah bakal mendapatkan satu notif dari adanya event malam hari ini? Dengar-dengar ada yang mau ingin 4G Rex nih, King of kata-kata. Yoi, apakah ada ya? Kayaknya nggak ada sih abangku ya. Aman-aman aja. Tapi 4G Rex nggak segacor Alrex ya. Kalau waktu masih membawa nama Alrex itu kayaknya emang tiap malam gitu ya. Jadi kayak Bang Den, wah anjay, kata-katanya itu semenyala itu ya di live Bang Den channel. Dan back to the game again dengan 3 poin kill yang berhasil didapatkan, 3 poin eliminasi hanya menyisakan 2 roster terakhir yang tersisa. Satu penempatan posisi yang sangat diperhitungkan oleh tim mereka. Kembali kita saksikan Dexga yang kita tahu menyisakan adanya manpower terakhir yang tersisakan setelah kedua rekan timnya terculik. KG juga dengan 1 poin kill hanya menyisakan last wine standing. Petray DMGB juga dengan 1 poin eliminasi, 4 player masih survive. Akhirnya pun dari Dominus harus entai dan Arise juga sudah berhasil mengoleksi adanya 13 poin eliminasi Nextera kali ini, dan mereka berada di area Twins right di sana ya kan. Oke. Bang, hibur aku dong, soalnya aku baru putus sama pacarku, soalnya dia mau fokus sama suaminya katanya. Ya Allah, dunia emang makin kejam ya. Bukan dunia sih ya, tinggal aku kalian emang agak lain ya kan. Bukan dunianya yang kejam ya. Udah tahu ya kan, istri orang ya kan diembat juga ya kan. Nggak gitu guys, nggak gitu konsepnya. Itu cari yang aman-aman aja gitu ya. Jangan yang berisiko ya buat teman-teman di sini. Tapi namanya kehidupan ya, apalagi laki-laki ya, kalau kurang menantang itu kayaknya kurang aman gitu ya. Kurang berkelas bang ya kan, anjay. Cuman nggak gitu juga. Aduh, semenyala itu bos. Oke, dan back to the game again dengan 13 poin kill yang berhasil didapatkan minggu depan. Aku comeback to King of kata-kata bang, dan gaskan, mantap, lanjutkan abangku, kasih menyala ya kan. Di event-event yang seperti malam hari ini kita suguhkan kembali, dan tentunya adanya satu penempatan positioning mereka berada di satu area yang sangat diperhitungkan oleh timnya di sana ya kan. Waduh, tutor dapetin istri orang dong, sini ke rumah bawa ayam tetangga ya. Waduh, jangan ngelawa, aku lagi pusing nih, istri orang lagi hamil minta dinikahinnya ke aku ya, emang agak lain ya kan. Yang urunan siapa ya kan, yang dimintain pertanggungjawaban siapa coba ya kan. Oke, dan kita melihat kembali ke arah satu posisi dari adanya salah satu player yang mencoba untuk mundur, tetapi tidak semudah itu. Karena kita tahu dari tim Arise juga sudah standby untuk mencoba lanes dengan penggunaan mini launch fight yang digunakan oleh Dirty-nya di sana. Kemarin sih dapat, tapi ketahuan sama anaknya ya. Waduh, nggak minta sepeda listrik kan Bang 4G Rex ya di sana. Karena kita tahu 17 poin kill juga untuk tim Arise masih dengan 4 rosternya. Ya udah sih, kolom komentar emang semua guys ya.
Kalau udah bergabung tuh ya kan. Oke, kalau yang lain mah aman-aman aja gitu ya. Kalau yang ini nih harus difilter bener-bener ya. Gimana apanya ya kan. Oke, dan kita saksikan untuk tim Arise yang masih aman di sana, dan lagi-lagi juga PGSK masih berada di satu posisi adanya di area luar dari circle zona, dan terpantau kembali mereka akankah bisa untuk memasuki ke arah zona selanjutnya. Namun dari tim TC dengan 4 poin eliminasi yang berhasil didapatkan, 4 poin kill yang berhasil diamankan, hanya menyisakan last win untuk seorang Hans 11 menjadi lone survivor di event malam hari ini. Dan GDKK1 ini perang saudara yang terjadi di round yang keempat. Kali ini bukan hanya dari tim Kagendra ya. Kalau Kagendra itu ya, kalau kita sedikit nge-spill juga tadi di match yang pertama, match yang keempat justru ini menjadi satu catatan bahwasannya donatur juga demikian ya di sini. Dan 4 poin kill yang berhasil didapatkan, keempat player yang masih bertahan. Mereka mencoba untuk lebih memanfaatkan adanya satu area yang sangat diperhitungkan oleh tim mereka. 4 poin kill yang berhasil diamankan oleh timnya di sana ya. Beliin telur gulung aja ya kan, anjay ya kan di sini. Oke, ya itu ya kan. Enggak, Bang Den malah minta dedek baru ya, emang agak lain ya, gantiin kamu aja ya wanjay. Oke, Farid Idol ada Bang Ezapan 17 ya di sini. Dan Ambon juga hanya menyisakan 3 roster terakhir, 5 poin kalian berhasil didapatkan. Ngomongin dari adanya tim Petri di MGP juga dengan 3 poin kalian berhasil didapatkan. Melihat dari seorang Farid juga dengan 7 poin eliminasi, emang waduh, idols dari teman-teman ya di sini yang lagi bermain. Tetapi kalau ngomongin PBM kan juga bermain ya di event malam hari ini ya. PBM juga bermain, cuman di satu sisi salah satu timnya yang bermain di event malam hari ini, dan yang menjadi perhitungan ya agar menambah pengalaman lagi dan merasakan ya kalau udah bertemu kita udah apa ya, idolain player ya kan, atau orang kayak gitu, tiba-tiba ketemu di dalam suatu event yang sama yang harusnya kita nggak support malah justru menjadi lawan, itu kayak punya tantangan baru gitu ya, punya semangat baru, makin lebih semangat lagi. Wah, ini bakal ditabrak nggak sih ya kan, auto nih ya kan untuk para survivor di sini ya kan. Nggak apa-apa, singkat padat jadi bapak dadakan anjay. Oke, dan log posisian dari tim Petri di Aris yang kembali. Kita tahu satu knockdown berhasil didapatkan. Kita lihat ya, setelah mereka mendapatkan satu knockdown dari tadi ya kan, mereka langsung all in ya di sana. Dan bukan hanya satu player saja yang dikirimkan, tetapi akan ada rekan satu timnya yang mencoba untuk masuk di sana. Dan mereka langsung saja memilih untuk melakukan setup posisi, namun mencoba untuk lebih berhati-hati. Ada satu pocket yang kembali digunakan oleh salah satu player, seorang Farid di sana, menjadi pilihan untuk diraihnya, memanfaatkan areanya. VGS kurang asin juga Ruth Entai Destek yang ketujuh. 6 tim yang masih bertahan saingan ya kan. Wah, itu tuh ya kan yang menjadi apa ya, keseruan adanya event-event seperti ini ya. Jadi idolamu itu sainganmu juga nantinya gitu ya. Apalagi ya tim kalian juga kompetitif gitu ya, dan tidak menutup peluang juga kalian akan bertemu, entah itu di turnamen offline, entah itu di turnamen online ya kan, pastinya akan bertemu. Dan tim Waiwot didapatkan di mana sang support ketika memainkan perannya kembali, seorang Raizi bisa membuat dari tim lawan harus ketar-ketir dan harus rata juga ya di sana. Tetapi melihat koinnya ini sangat disayangkan sekali, hanya ada 300 koin yang dimiliki, dan kita saksikan seperti akan susah untuk dirinya akan merevive kembali rekan satu timnya. TC juga dengan 9 poin kill berhasil mereka dapatkan. Adanya 9 poin kill didapatkan oleh tim TC dengan 4 player masih survive. GDKK1 dengan 11 poin kill yang berhasil didapatkan, memanfaatkan adanya satu area yang berada di area di Kaskur ya di sana. Wanjay ya, susahnya sama aku senengnya ya kan. Susahnya sama aku, senengnya juga sama aku, sayangnya aku bukan yang dia pilih, padahal udah di atas, aku di bawah ya wanjay ya. Maksudnya rezekinya kali ya, rezekinya guys ya. Oke, Rise Strike ya kan, gelo banget abangku, emang berkualitas banget ya. Cuman ya emang udah kita kayak nggak asing lagi ya kalau ngomongin kayak, wah dari guild P3D itu jago-jago bang, kayak udah nggak kaget gitu ya, udah nggak
udah menjadi hal yang lumrah gitu ya. Dan back to the game again itu akan menjadi saingan nih ya. Betul ya kata-kata tadi yang menjadi satu notif dari teman-teman. Akan ada saingan juga nih untuk para survivor. Jadi dari tim-tim atau guild-guild yang lain itu merasa kayak pengen ngimbangin gitu ya. Jadi merasa tertantang juga akan mendapatkan satu notif ya seperti apa mereka untuk ngekonsep latihannya juga ya kan di sana. Dan 25 poin kill untuk seorang Raisi yang kembali sang support di sini sedang melakukan low position walaupun sedang melakukan frowning, tetapi ada sedikit celah yang coba untuk dimanfaatkan oleh dirainya menggunakan double AWM-nya di sana. Lebih ke arah WM yang dia gunakan ya, bukan ke arah Baretta ya di sana. Karena kita tahu juga dengan penggunaan AWM itu sendiri ya, melihat dari di Max Sniper itu ya kan, sekelas itu ya kan untuk para survivor ya di sini. Oke, dan back to the game again. Famos juga dengan 5 poin kill, 5 poin eliminasi, hanya menyisakan 2 roster saja. Ambon juga dengan 8 poin kill. Bukan berarti kayak salah satu guild ini dijagokan, guild lain itu tidak, bukan ya kan. Tetapi biar menjadi suatu tantangan juga ya, karena semua itu ada masanya ya kan, dan setiap masa itu ada orangnya juga ya kan. Dan apakah ini yang akan disebut regenerasi untuk nantinya, karena ini calon-calon bibit-bibit unggul semua nih. Walaupun adanya beberapa tim yang juga harus NT, kita akan menunggu ya, mungkin walaupun bukan malam ini ya kan, mungkin di malam-malam selanjutnya ya kan di sana. Semenjala itu Raisi mode rahasia yang anjay. Rahasia pun ketemu dia kayaknya akan ketar-ketir deh ya kan anjay ya. Karena yang Bang Den tayangkan secara live streaming kan cuma hanya seorang Raisi. Rahasia kan nggak main malam ini. Ketar-ketir dong dia ya kan. Tapi kalau udah ketemu bareng ya nggak tahu nih ya kan, patut diperhitungkan juga ya. Tergantung momennya aja dengan setupnya, karena semua itu tergantung strateginya aja ya di sana. Oke, percaya dengan apa yang namanya proses, dan satu tim juga sudah harus dipulangkan karena lobby yang kembali. Kalau kita saksikan GDKK 15 poin eliminasi didapatkan. Topets juga harus menjadi player berikutnya yang harus rata di sana. Halo ya kan, welcome ya buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel live streaming Bang Den's channel ya kan. Di event malam hari ini sudut seminim itu kena ya kan, gelo banget ya. Di make AWM memang sakit, tapi lebih sakit melihat dia bersamanya anjay Avril ya kan. Wanita mana Kings yang menyakitimu, raise fight abangku. AWM goib ya, ada Bang Wawan Gojins juga di sini ya. Kata-kata malam hari ini, kata-kata buat malam hari ini, omongan kita memang toksik, tapi guild kita nggak munafik ya kelas bosku ya. Butuh pembenci baru karena yang lama sudah jadi babu. Menyala nih di event malam hari ini. Gacor DTR yang lebih baik menunggu daripada mengganggu anjay. Emang dunianya lagi nggak baik-baik saja semua ya buat teman-teman ya di sini. Atau itu memang sebatas kata-kata aja Bang Den, ya realitanya nggak seperti itu, atau justru faktanya seperti itu ya. Dan melihat dari DTR berhasil mengamankan posisi Buya dengan 17 poin kill, Famos Community berada di posisi kedua dengan 5 poin eliminasi, dan Kagen Rambon menyusul di posisi ketiga dengan 8 poin eliminasinya. Itu dia dari adanya match yang keempat kali ini ya. Walaupun mungkin sangat disayangkan sekali hanya ada 12 tim saja yang tersisa di match yang keempat, di mana ada 3 tim yang tidak bermain. Namun setidaknya ya kan, kita tahu menjadi satu pembuktian bahwasannya 2 match yang dipegang ya dan didominasi oleh tim Next King X Lion dengan buyahnya. Akhirnya di match yang terakhir Nextera merasakan juga apa yang namanya itu tusun ya. Ada dia stack yang ke-11 dengan 2 poin kill. Padahal match yang pertama, match yang ketiga buyah ada pada tim Next King X Lion ya di sana. Semenyala itu untuk para survivor ya. Ayo lepasin kata-kata setnya, aku nyimak aja ya kan, tidurlah. Galahmu sudah terlalu banyak ya, mantap ya. Jangan galau-galau mas, bawa mancing aja anjay. Waduh, dikasih komentar seperti ini. Nah, ini menjadi satu komentar positif dari Raisi MB ya.
Kenapa kalian apa ya, bisa dibilang kalian yang sedang menyaksikan adanya event malam hari ini kagum dengan seorang Rezi dengan AWM-nya yang begitu mematikan? Kuncinya satu ya kan di sana, yaitu mancing. Bukan latihan, agak lain ya. Dibawa mancing aja malah ya kan. Oke, jadi kuncinya dia gacor itu gara-gara mancing ya. Jadi jangan lupa mancing. Makasih bang, ya kan gelo banget bang, dan thank you ya, next time ya siap laksanakan abangku. Terima kasih banyak juga buat teman-teman semua ya atas partisipasinya. Semoga adanya event malam hari ini dari teman-teman yang mengikuti adanya di Special Scream External Guild yang diadakan oleh donatur official di sini juga menjadi salah satu jam terbang kembali ya, dan evaluasi lagi untuk kedepannya lebih keren lagi, khususnya buat tim-tim yang ente yang mungkin untuk malam hari ini mendapatkan buayanya juga dan dengan poin yang maksimal ya kan di sana. Semoga semakin konsisten dan tentunya tetap semangat untuk berprogres di sana ya kan. Mancing ribut suami orang boleh nggak bang? Nggak gitu bang Arens ya, emang agak lain ya kan. Gak semua konsep mancing itu malah justru ke arah negatif ya, yang positif-positif aja ya kan. Oke. Dan setelah lagi Bang Dens akan menyuguhkan adanya event chase ya kan untuk para survivor. Jadi tentunya buat teman-teman yang masih belum follow boleh di follow dulu, yang hadir di YT juga jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk di subscribe, di share sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu di event selanjutnya. Solid terus, jaya selalu untuk teman-teman dan berkembang terus untuk guild kalian ya di event malam hari ini. Dan di sini Bang Dens pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam buya untuk para survivor.